Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Setelah kita libur hampir 1,5 bulan, Bapak Ibu, senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara, dengan teman-teman youth. Kita senang hari ini bisa berkumpul dalam ibadah raya lagi, Bapak Ibu Saudara, offline. Saya bergumul, berdoa, Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya Pak Risa mengizinkan untuk kita ibadah raya lagi gitu kan. Kalau tanpa izin kita nggak bisa. Terlebih saya minta, saya datang kepada ibu saya minta berkatono aku, blessing. Saya percaya orang tua itu, setiap berkat yang diucapkan orang tua itu jadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Makanya kita semua harus menghormati orang tua kita. Amin Bapak Saudara. Saya percaya saya datang kepada ibu saya dulu. Sebelum saya datang kepada Pak Risa, saya sharing dengan Pak Cahyo. Gimana kalau September kita ibadah lagi. Karena banyak jemaat Tuhan yang tanya, Pak Gem kapan ibadah lagi gitu kan. Online tuh rasanya gak enak gitu kan Saudara. Dan saya bersyukur kita bisa ibadah raya lagi. Dan ibu saya bilang terus gitu kan. Tuhan menyertai Saudara. Dan saya percaya itu blessing yang orang tua saya berikan, saya percaya itu biarlah menjadi berkat Bapak Saudara. Sama-sama kita buka di Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal ke-55 ayatnya yang ke-6. Hari ini saya khotbah tentang sekolah kehidupan. Kalau Bapak Ibu bawa catatan, Saudara boleh catat sekolah kehidupan. Tema khotbah saya siang hari ini adalah sekolah kehidupan Bapak Saudara. Saya percaya semuanya, karena di dalam dunia ini kita semua sekolah. Mau gak mau Bapak Saudara. Anda yang walaupun hari ini belum S1, S2, S3, percayalah semuanya akan sekolah. Yang namanya sekolah kehidupan. Dan saya percaya sekolah kehidupan itu harus ada harga yang dibayar. Dan bayarnya juga mahal gitu kan. Kalau dulu Pak Dodi sampai S2 gitu kan, semakin tinggi sekolahnya semakin mahal harganya Bapak Saudara. Ya, saat mau naik jenjang semakin bayarnya mahal. Ya Bapak Saudara, nah saya percaya sekolah kehidupan akan menaikkan level kehidupan kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Sama-sama kita buka di Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Saya tadi sudah pasang face, tapi saya kesulitan gitu kan. Setelah saya coba ngomong sama Mik, kok angel ya gitu. Saudara, saya lepas aja lah, enggak apa-apa. Kok tanya alon-alon aja. Saudara, istriku tadi yang pakai face shield. Ya, kok angel megang Mik itu ewoh gitu kan. Saudara. Ewoh itu apa ya? Sulit gitu kan. Ribet gitu. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 2-3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat Bapak Saudara. Yesaya menuliskan ayat ini, dia berkata, carilah Tuhan. Seek the Lord while he may be found. Carilah Tuhan. Ya, selama ia ditemui, bisa Anda temui. Dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Bahasa Inggrisnya berkata, call upon him. Call. Saya cari tadi barusan di King James, di Strong Bible-nya Bapak Saudara. Bahasa Indonesia mengatakan berserulah, tetapi bahasa Inggris mengatakan call. Dalam King James bilang ini, call itu karah. Yang artinya cry out. Cry out itu apa ya Regina ya? Berseru itu Bapak Saudara enggak Tuhan, enggak gitu. Berseru itu kenceng, Tuhan, cry out, menangis. Bapak Saudara, saya diberkati dengan apa yang Pak Fran sampaikan kemarin. Seringkali tanpa erangan kita di hadapan Tuhan. Seringkali Tuhan itu kayaknya cuek banget gitu loh. Ya Bapak Saudara. Tapi Yesaya mengatakan berserulah kepadanya. Selama ia dekat. Berseru, cry out. Cry out itu berteriak. Berteriak Bapak Saudara. Dan saya percaya
Ketika kekristenan kita, kehidupan Kristen itu menjadi realita. Pengalaman kita dengan Tuhan itu menjadi realita. Bukan filosofi, bukan kata orang, tetapi pengalaman kita dengan Tuhan. Ketika saudara cry out, berseru, memanggil namanya yang kudus. Artinya Tuhan tolong aku. Waktu saya sakit kemarin, Pak Cahyo itu hampir tiap hari perhatikan saya, Fed, bagaimana keadaanmu? Wis lumayan Pak, kan? Ya, wis lumayan. Ya, tapi kalau malam nggak lumayan, Bu Saudara. Kalau malam rasanya, wah, awak ini loro kabeh gitu, Bu Saudara. Tapi ketika saya berseru, cry out, I call your name Lord, aku memanggil namamu Tuhan. Nah, Saudara, dan saya panggil dia bukan saja sebagai Tuhan yang menolong dengan sebutan Tuhan saja. Saya panggil dia Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Saya panggil dia, Engkau Tuhan yang menyembuhkan aku. Jehovah Jireh, mencukupkan kebutuhanku. Jehovah Rafa, Engkau ya Tuhan yang menyembuhkanku. Dan kuasa kesembuhannya nyata. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya percaya sehingga benar-benar ketika kalau Anda baca Alkitab, Tuhan itu namanya bukan saja Allah tuh atau Tuhan. Banyak sekali kalau saudara baca tentang Alkitab nama-nama Tuhan. Ketika dia dipanggil El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ketika Abraham yang berapa umurnya? 90 tahun dia ngomong sama Tuhan, engkau enggak lihat gitu kan. Aku 90 tahun. Ya secara biologis aku sudah, ya sorry saya mau bilang. Dia enggak bisa ereksi lagi. Aku sudah enggak bisa ereksi Tuhan. Aku sudah enggak punya benih. Tapi ketika Tuhan bilang, I am El Shaddai, aku Maha Kuasa. Bukan dengan keturunanmu dengan Hagar, tapi dengan Sarah. Saudara lihat, Tuhan melakukan bahwa dia benar-benar berkuasa. Abraham mempunyai keturunan yang Tuhan janjikan. Siapa Bapak Ibu? Ishak. Ketika dia dipanggil oleh Hagar, El Roi, engkau melihat aku Tuhan. Ketika Hagar diusir oleh Sarah, ya karena Sarah cemburu. Wah ini suwi-suwi nguasai, ya kan nguasai keluargaku. Padahal dia budak. Sarah ngamuk sama Abraham. Usir dia. Ketika dia di tengah padang gurun kelaparan, gak bisa minum. Ya, tiba-tiba malaikat Tuhan datang menjampai dia. Dan dia memanggil namanya El Roi. Engkau melihat aku. Di tengah kesusahanku, El Roi, engkau melihat aku. Oh, saudara. Dan ketika Daud berkata, Jehovah Rohi, engkau adalah gembalaku, Mazmur 23. Dia benar-benar menyatakan hidupnya, dirinya sebagai gembala, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, saya percaya dalam masa-masa yang pandemi yang katanya orang susah, yang katanya orang banyak pergumulan, terlebih ekonomi, Bapak Ibu Saudara. Saya itu kemarin ketemu dengan diundang oleh BPD Jatim untuk pertemuan gitu kan, gembala-gembala ya. Terus habis saudara kita sharing-sharing gitu kan. Sharing-sharing. Dan banyak hari-hari ini memang gitu kan. Karena jemaatnya ya lagi pada susah. Saudara, jemaatnya lagi pada susah. Dia bilang begini, Pak, persembahan kami itu sampai turun 75% gitu kan. Bahkan ada gereja-gereja yang besar, kami sudah nggak bisa bayar full timer lagi. Wow, Bapak Saudara, betapa kesulitan hari ini. Tapi saya percaya ketika kehidupan kita, kekristenan kita berjalan berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman dengan Tuhan. Saya percaya ketika Anda berseru, El Roy, engkau memperhatikan aku dalam kesusahanku.
Jehovah Rafa, Engkau yang sudah menyembuhkan aku. Saya percaya Allah yang besar itu akan menyatakan eksistensi dirinya. Yang setuju katakan amin. Saudara, sehingga pada waktu saudara memanggil nama Tuhan, itu powerful, bukan saja ngomong, Bapak Saudara. Puji Tuhan ada Pak Richard itu, gembala sidang. Saya kenal beliau kemarin gitu kan. Dan saya kemarin beli ini kan. Ini enggak apa-apa diurup nomornya sih. Ini tadi di timer. Ini pembersih ruangan Bapak Saudara. Tolong Pak Fran. Sanitizer Pak ya. Antiseptik gitu lah, sorry. Sudah bisa semua Pak Richard ternyata, puji Tuhan. Oke siap. Beliau gembala di Citra Harmoni ya Pak. Puji Tuhan. Kami baru kenal kemarin dan Pak Richard menawarkan ini. Ya tak setel di kamarku enak ya kan. Wah. Puji Tuhan Bapak Saudara. Nah, itulah sebabnya ketika kita memanggil nama Tuhan, namanya bukan saja dipanggil dengan nama Tuhan saja. Ketika bangsa Israel menyebut dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia menunjukkan kemahakuasaannya dalam kehidupan bangsa Israel. Amin Bapak Saudara. Dia menyebutkan namanya El Gibor. Tuhan yang perkasa, Mighty God. Saya percaya nama ini disebut bukan saja biasa yuk. Ini ketika nama ini disebut, El Gibor disebut. Bangsa Israel menyebut Allahnya sebagai El Gibor, Allah Maha Kuasa. Berarti dia benar-benar mengalami kemahakuasaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika dituntun lewat Laut Tebrau, dia berkata, Engkau El Gibor. Karena mempunyai pengalaman. Sehingga sungguh ketika engkau menyebut nama Tuhan, itu nama powerful. Yang setuju katakan amin. Nama itu menyelamatkan Bapak Saudara. Berserulah kepadanya. Amin. Mungkin hari ini saudara mulai khawatir. Deg. Sekolah ini kudu bayar. Deg. Tagihan ini kudu bayar. Bapak Saudara panggil dia Jehovah Jireh. Engkau Allah yang mencukupkan kebutuhanku. Amin Bapak Ibu. Nama Tuhan itu berkuasa. Bilang sama-sama katakan nama Tuhan itu berkuasa. Bapak Saudara, nah saya percaya ketika orang-orang ini menyebut namanya El Gibor, El Shaddai, El Roi, Jehovah Rafa, Jireh, Jehovah Rohi. Bapak Saudara, saya percaya mereka adalah orang-orang yang tidak hanya menyebut, tapi mereka adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Mereka mempunyai hubungan, mereka bergaul. Kejadian 5 ayat 24. Diup ya. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia Bapak Saudara? Telah diangkat oleh Allah. Itu Henok. Sekarang Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, Bapak Saudara, dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, Bapak Saudara. Bergaul. Bahasa Inggrisnya Noah walk with God. Artinya Noah berjalan dengan Tuhan. Apa sih bergaul karib? Artinya berjalan dengan Tuhan, Bapak Saudara. Berjalan dengan Tuhan. Saya percaya ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, sehingga ketika engkau berseru, Tuhan mendengar seruan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sehingga benar-benar nama itu ketika saudara panggil berkuasa. Allah menyatakan eksistensinya, Allah menyatakan dirinya dalam hidup saudara.
Amin. Ketika kami kulsum, Bapak Saudara, saya diberkati dengan apa yang dikatakan Pak Dodi. Pak Dodi bilang begini, orang kalau sudah sakit, sudah nggak bisa apa-apa, mau lari kemana? Mau ke dokter? Ya kan, sekarang ke dokter ribet ya Yub ya. Nggak bisa kemana-mana, hanya bisa berseru, memanggil namanya. Amin. Sehingga ketika saya ciptakan lagu Kau Bapa yang setia, ku bersyukur buat kebaikanmu, ku bersyukur buat kesetiaanmu, Engkau besar, Engkau besar. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Itu D ya. Bapak Saudara, Anda bisa memanggil nama Tuhan dan nama itu powerful. Nama itu berkuasa Bapak Saudara. Amin Bapak Ibu. Lah ya loh Saudara. Sekarang kan orang sudah terbiasa Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kayaknya gak ada powernya gitu Bapak Saudara. Tapi saya mau mengingatkan ketika seseorang itu bergaul karib dengan Tuhan. Seseorang itu walk with Him, walk with God, berjalan dengan Tuhan Bapak Saudara. Saya percaya ketika engkau panggil, dia menyatakan dirinya. Engkau panggil aku Jehovah Jireh, yes aku yang menyediakan kebutuhanmu. Engkau panggil aku Jehovah Rafa, yes aku yang menyembuhkan penyakitmu. Amin. Dan ketika Henokh bergaul karib, walk with God, dia tiba-tiba hilang. Nah, saudara, saya tunjukkan bagaimana orang-orang ini, saya percaya mereka masih manusia, mereka punya keterbatasan sebagai manusia. Bagaimana Allah yang besar itu, Allah yang kudus itu, Allah yang suci itu akan menyatakan dirinya kepada manusia yang punya keterbatasan, punya kelemahan. Musa punya kelemahan, Daud punya kelemahan, siapa lagi? Abraham. Dia berkata, gak mungkin gitu kan. Ya, saya sing lagi ngetop apa yuk? Angel gitu kan. Angel gitu kan. Ya di Makassar itu ada anak kecil diminumin Bapak Saudara. Ya, diminumin sampai mabuk. Angel itu kan, arek cilik itu kan. Akhirnya yang minumin ditangkap polisi gitu Saudara. Nah, Bapak Saudara, mungkin Abraham pada waktu itu hampir gak percaya lagi, dia berkata, angel Tuhan, angel. Tapi bagaimana seseorang yang penuh dengan keterbatasan ini Allah mau menyatakan dirinya, menyatakan eksistensinya, menyatakan kebesarannya. Bapak Saudara, catat poin saya cuma satu hari ini. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Satu saja poin saya hari ini. Satu, gak banyak-banyak. Memiliki hati yang sederhana. Pak Bu, Anda mau bergaul dengan Tuhan, kuncinya cuma satu, hati yang sederhana. Wes ikut tok. Itu aja Bu Saudara. Saya belajar hati yang sederhana. Musa memiliki hati yang sederhana. Simple heart, hatinya simple. Bapak Saudara, hatinya simple. Kita nggak bisa lama-lama ibadah gitu kan, karena memang protokoler. Saya langsung bersaksi aja. Saya mungkin nggak bisa jelasin detail, Bapak Saudara. Saya langsung, Bapak Saudara. Waktu kemarin setelah sakit, Bapak Saudara, saya sudah sembuh, sudah sehat. Bapak Saudara, sahabat saya Pastor Robinson main ke rumah gitu kan. Sharing-sharing banyak hal gitu kan.
Saya percaya dia kenal saya sejak 2005 waktu kami sekolah teologi di Betani. Ya, kemarin dia khotbah di anak youth. Ya, dia saksikan Bapak Saudara. Ya, bagaimana dia kenal saya pertama kali. Dan memang dari dulu dia itu sering menasehati saya. Memang karunianya memang di prophetic teaching gitu kan. Karunia kenabiannya itu kuat. Nabi itu apa sih Bapak Saudara? Orang yang menasehati untuk meluruskan. Ketika Daud ketemu Nathan, Bapak Saudara, Daud sudah serong jalannya untuk meluruskan. Sehingga Daud Daud berjalan dalam kehendak Tuhan lagi. Nah, dia bilang begini sama saya, Om, aku itu waktu kamu sakit itu, aku gak dapat apa-apa dari Tuhan. Ya, tapi habis itu aku sembahyang gitu kan, aku doa, Tuhan, apa ya? Kenapa Tuhan kok sampai Yafet itu sakit begini? Kan Tuhan kasih tahu gini, aku mengizinkan dia untuk membentuk dia kembali. Untuk membentuk dia kembali. Artinya begini, untuk membersihkan dia kembali. Bapak Saudara, ternyata begini Bapak Saudara, ketika kita lahir baru, terima Yesus, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Saudara. Nah, Roh Kudus ada dalam hidup kita, menuntun dan menolong kita. Nah, Bapak Saudara, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu Bapak Saudara, Roh Tuhan yang dia tempatkan dalam hidup kita itu, saya percaya Bapak Saudara, hari demi hari akan terus membersihkan hidup kita. Amin. Ya, Tuhan sampaikan gini Om sama aku. Jatahnya Yafet itu besar. Dan dia tidak bisa pakai bejana yang kecil. Aku bersihkan dia lagi. Supaya yang lama, manusia yang lamanya yang dulu itu enggak muncul lagi. Tak bersihkan lagi. Bapak Saudara. Dan dibersihkan Tuhan itu sakitnya minta ampun. Yuk. Wah sakitnya gitu kan. Dia bilang begini, Om, aku kenal kamu 2005 sampai 2010 kita kumpul bareng, kita pelayanan bareng. Bapak Saudara. Dan ada sahabat saya satu lagi, Pastor Billy. Minggu depan dia khotbah di sini ya kan. Ya, hari-hari ini kita itu lagi pembibitan lele, udang sama nila, Yub gitu kan. Itu karena Bapak Saudara, saya itu benar Saudara, ini kita harus kreatif gitu kan. Ya, jadi daripada apa? Ya wis lah, nanti kita buat di Pakis gitu kan. Saya bilang kemarin ke tante Kanada, Om Alim, boleh dipinjam ya. Ya kita ternak lele lah gitu kan. Loh lele itu 2,5 bulan sudah bisa panen Bapak Ibu. Saya kemarin tanya di bawah itu RT 4 ya, dia menang kampung mandiri ya. Nila lele 2,5 bulan nggak usah jual. Yang beli datang gitu kan Bapak Saudara. Ya lumayan gitu kan, tapi pikir pemeliharaannya nggak sulit. Nah udang ini yang belum tahu gitu kan. Pak Robinson lagi riset gitu kan. Ya lagi riset gitu kan Saudara. Nah Bapak Saudara, kami ngobrol seperti biasa dan balik lagi Bapak Saudara. Pak Robinson bilang begini, Om, aku kenal kamu. Waktu itu 2005 sampai 2010 kita jalan bareng, kita pelayanan bareng sama Billy, aku lihat kamu itu memiliki hati yang sederhana gitu kan. Dan Tuhan waktu ketemu, dia bilang, aku ketemu kamu pertama kali, Roh Kudus itu bilang, orang ini punya hati sederhana, aku akan pakai dia luar biasa, dia akan jadi sahabatmu, Bapak Saudara. Nah, pada waktu dia melihat dulu itu memang Bapak Saudara, saya itu waktu jadi ketua mahasiswa diguarai gitu kan, kakak-kakak tingkat marah, disenggol, sampai diantemi, saya marah gitu. Saya diem gitu kan. Bapak Saudara, saya lihat, wong iki ajane wani cuma meneng gitu kan. Nah, Bapak Saudara, aku lihat hari-hari ini hatimu itu sudah nggak tahu gitu kan. Mungkin kamu sudah ngembalain gitu kan. Dulu lah cek gurung duwe apa-apa ya. Ya kan cek jadi mahasiswa, Bapak Saudara diseneni, wis puji Tuhan lah menengai apa gitu kan. Nah sekarang mulai diangkat Tuhan angkat kamu level by level. Ya mungkin aku lihat ada sesuatu yang lebih berubah gitu kan.
lebih berubah. Nah Tuhan mau bongkar itu, Tuhan mau bongkar itu. Tapi kalau kamu izinkan Tuhan mengoreksi hidupmu, membersihkan, kamu naik level. Kamu akan melihat satu pekerjaan Tuhan yang lebih lagi. Saya percaya Tuhan akan menyatakan yang lebih lagi buat GBI Pakis. Yang setuju katakan amin. Saya percaya kita nggak hanya berhenti dengan gedung ini, saudara. Bu Esti kalau berdoa ada pekerjaan Tuhan yang lain, ada proyek-proyek Tuhan yang lain. Dan saya percaya itu butuh kapasitas yang besar. Yang ngerti dan setuju katakan amin. Nah, Bapak Saudara. Iya bro. Ya mungkin ya. Sekarang ya kan saya sudah ngembalain, mulai diangkat Tuhan sedikit demi sedikit. Hati saya berubah. Tapi mulai hari ini saya mau kembali kepada hati yang sederhana. Hati yang sederhana, hati yang mau ditegur, hati yang mau ketika Tuhan sampaikan sesuatu, saya taat, saudara. Saya taat. Saya taat. Nah itu loh. Tuhan itu cari yang itu. Saya percaya Bapak Ibu, prinsip hidup bergaul dengan Tuhan itu cuma satu. Hati yang sederhana, simple heart. Amin. Yang ketika Tuhan ingatkan sesuatu, saya percaya Tuhan ingatkan sesuatu itu dengan banyak peristiwa. Nah, dan tidak banyak orang Kristen mau tentang hal ini. Tapi saya bilang sama dia, iya bro, ya memang saya salah. Saya salah, saya mau kembali. Aku harus memiliki hati yang simpel di hadapan Tuhan. Ya, iya om. Biar kita ini kan dulu belum punya apa-apa ya. Ya, mungkin Bu Ame tahu gitu kan. Kita ini dulu jalan ya sekeluntung gitu kemana-mana. Pelayanan nanti kan. Ya. Pak Robinson dapat impresi dari Tuhan itu. Biar dia kembali kepada hatinya yang sederhana. Yes, saya tangkap. Yes. Ya, yes. Ya, saya tahu, saudara. Saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak keterbatasan. Ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, aku mau mempunyai hati yang sederhana. Engkau lihat hatiku. Tuhan tidak tertarik. Makanya saudara, waktu saudara-saudara Saul dikirim sama ya Isai menghadap Samuel untuk dilantik. Tuhan bilang, Eliab, oh duduk. Ini duduk. Isai bilang, Samuel tanya, ada anakmu yang lagi setelah mereka? Ada, masih di padang. Suruh dia bawa ke sini. Datang Daud. Tuhan bilang sama Samuel, oh Rabi. Saya percaya kenapa Tuhan tertarik sama Daud, hatinya sederhana. Hatinya sederhana, simple heart. Simple heart. Mempunyai hati yang sederhana. Ketika Roh Kudus ingatkan, Anda tidak pernah menunda, Anda langsung kerjakan. Amin. Tadi malam Regina khotbah bagus di Youth, saudara. Ya. Coba sih buka di Lukas 12 ayat 10 ya. Saya akan selesai Lukas 12 ayat 10. Tadi malam Lukas 12 ayat 10 ya Rek aku. Ya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Artinya orang hujat Yesus akan diampuni. Orang ngoloin Yesus diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, Bapak Saudara. Ya, tidak akan diampuni. Saya dulu bingung sih, apa sih maksud menghujat Roh Kudus? Ternyata menghujat Roh Kudus itu sederhana. Saya percaya Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita itu berhubungan selalu dengan hati nurani kita. Ketika dia ngomong sesuatu, Anda hiraukan. Ketika ngomong sesuatu, Anda hiraukan. Lama-lama kita akan menuju kepada kebinasaan. Ya, Regina tadi malam sampaikan tentang
dicuekin ya. Ya, mungkin sorry Kelvin naksir cewek cantik, ya kan? Dicuekin terus Bin, ya toh. Nyatakan 1 kali dicuekin, nyatain 2 kali dicuekin, kasih es krim dicuekin, kasih bunga dicuekin, lama-lama apa Bin? Ya, lama-lama Kelvin bilang, wis guys, ya masih banyak bunga-bunga desa yang lain ya Bin ya. Loh iya toh, artinya begitu, menghujat Roh Kudus itu artinya begitu sudah. Waktu dia kasih tuntun sesuatu, jangan, ya kan? Sudah tahu bukan pasangan saya imbang, Roh Kudus bilang dia nggak cocok sama kamu, nggak seimbang sama kamu. Ya wis kadung seneng kok itu, kadung tresno kok, ya kan rawi rantas, kan sopo takut gitu kan saudara. Ya udah. Waktu disuruh nabur, taburan. Ya, dulu saya itu nggak ngerti gini-gini. Tapi ya itu tadi, saya mau memiliki hati yang sederhana lagi. Ya kan, dulu ada di Burut kan, gereja PP Legi. Waktu itu sound systemnya, saya hanya punya tabungan mungkin 100 juta ya. Mau buat ngontrak DP rumah. Ya, sound sistemnya PP Legi itu waktu itu mau diambil Pak Subi yang ya masih didemoin. Tiba-tiba dia bilang, tabur, kekno duitmu. Waduh, saya bilang, ya wapot sakjane iki kok ape nyicil nggak ya apa gitu kan? Sudah DP-nya keambil. Tapi saya belajar untuk menurut dengan apa tuntunan Roh Kudus. Sehingga Bapak Saudara saya nggak dapat rumah di Gang 16, saya dapat rumah Gang 15, rumah ibu saya. Besarnya 2 kalinya. Saya percaya kalau Anda nurut dengan Roh Kudus, Anda bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Saudara bergaul karib dengan Roh Kudus, dia akan tuntun saudara. Dan saya percaya walk with him, perjalananmu dengan Tuhan akan membuat hidupmu semakin naik di hadapan Tuhan. Amin. Ketika Anda memiliki hati yang sederhana saja, simple heart. Gak pakai ini Bapak Saudara. Lain loh saudara jangan bilang, oh ya kudu mikir Pak Urip. Ya, saya tahu. Saya percaya ketika Anda bergaul dengan Roh Kudus, Anda akan diberikan roh hikmat. Amin. Sebab dia adalah spirit of wisdom, hikmat. Oh ini mesti yang ini. Oh ini mestinya ngaturnya begini. Saya percaya Pak Cahyo udah ngalamin ya Pak. Pak Saudara. Saya percaya kalau Anda menurut dengan tuntunan apa yang Roh Kudus sampaikan. Bergaul karib dengan dia. Saya percaya. Bukan dengan kekuatan daging lagi. Kan ada kan? Bukan oleh kekuatanmu tapi rohku kata Tuhan. Pastor Robinson bilang, aku melihat kamu itu ada kemudahan-kemudahan Tuhan. Yaitu karena rohnya bergerak dulu. Lain kali saya akan khotbah tentang pola kerja Tuhan. Ya, karena sesuatu yang dari daging itu akan memaksa sulit. Wah, aku harus punya mobil nih. Aku harus punya rumah nih. Aku harus usaha ini. Sulit. Tapi saya percaya ketika rohnya bergerak, sesuatu lahir dari inisiatif Tuhan, sesuatu lahir dari inisiatif Roh Kudus. Saya percaya Tuhan berikan kemudahan demi kemudahan. Amin. Ya, tadi malam Regina saksi luar biasa. Mestinya dapat kulkas sak gini, dapat kulkas 2 pintu gitu kan. Itu kalau enggak punya keakraban dengan Tuhan, keakraban dengan Roh Kudus enggak bisa. Saya bilang sama Regina tadi malam, Tuhan tahu gitu kan. Sampai melahirkan gitu kan. Sakno ya, naik motor gitu kan. Saya percaya dia bapakmu Rek. Iya toh. Cok menemek kulkas, mobil, wong hidupe lho wis dikasih gitu Saudara. Kalau saya melihat keluar biasaan Tuhan dalam hidup saya benar-benar ketika saya panggil dia El Shaddai. The powerful Bapak Saudara. Amin. Ketika saya panggil dia El Roy, dia memperhatikan dalam kesusahan-kesusahan saya. Amin, Bapak Saudara.
Ayat yang terakhir, Mazmur 108. Kita akan masuk perjamuan kudus. Ayat yang kedua. 108 Mas. Ayat yang kedua. Daud berkata begini, hatiku siap ya Allah. Bukan siap untuk nyanyi dulu saudara. Kalau saya lihat konteksnya, saya lihat di bahasa aslinya. Sebelum dia angkat pujian, dia berkata hatiku siap. Artinya hatiku siap dikoreksi. Amin Bapak Ibu. Karena orang ini punya simple heart, hati yang sederhana. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Teksnya Mas, saya juga baru belajar lagu ini. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir darimu. Yang tahu pujian ini bisa naikkan pujian ini. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Katakan bawaku mendekat padamu. Oh, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir dari-Mu. Tuhan, kelemahan hatiku akan dihapuskan. Penuhi kami dengan kasih-Mu siang ini Roh Kudus, oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi. Oh, turun kasih Tuhan siang hari ini. Bawaku mendekat padamu.
jalani. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi Oleh kuasa kasih-Mu. Dan saya percaya pergaulan Anda dengan Tuhan akan membuat Anda terus naik level. Saya melihat banyak kehidupan orang-orang percaya tidak mengalami perubahan. Karena tidak mempunyai hati yang simpel. Ketika sahabat saya, Pak Robinson mengatakan, "Bro, Tuhan mau hatimu yang dulu, hati yang sederhana." Saya bilang, yes, saya tahu itu. Saya minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan mau ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan percayakan kepada engkau. Dia bilang, aku melihat sesuatu yang lebih besar lagi. Makanya Tuhan berurusan dengan kamu. Supaya apa? Supaya yang lama dia bersihkan, gak muncul lagi. Sebab ketika yang lama masih bisa muncul, akan menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan saya rendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, kalau juga saya minta maaf, mungkin ada kata-kata saya, mungkin ada perbuatan saya yang kurang berkenan, saya juga minta maaf sama saudara. Saudara mau memaafkan saya? Iya Bapak Saudara. Nah, saya belajar hal ini. Dan saya percaya biar semua apa yang Tuhan sudah rencanakan, apa yang Tuhan sudah planningkan tidak terhambat. Amin Bapak Ibu. Ya, saya percaya ketika rohnya bergerak, saudara akan lihat sesuatu yang lebih cepat lagi, sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Amin. Karena saya melihat Bapak Saudara, Pak Richard itu juga gembala waktu main tempat ini. Pak Yafet, hanya dengan 9,5 tahun seperti ini itu kalau bukan Tuhan nggak bisa gitu. Dan saya percaya, saya tahu ini karena Tuhan. Karena Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, biarlah roh yang kau tempatkan dalam hidup kami terus membersihkan kami, terus membuat kami semakin hari menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Engkau tahu Tuhan segala kelemahan kami, segala kekurangan kelemahan hati kami akan dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Dan kami percaya sehingga sungguh semua yang baik, semua yang sudah Tuhan rencanakan, kami percaya tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak terhambat, rencana-rencana Tuhan yang tidak terhambat. Sebab aku tahu ada rencana Tuhan yang lebih besar lagi atas pekerjaan-Mu di tempat ini. Ada rencana Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Ada berkat-berkat Tuhan yang akan Kau lepaskan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, dan itu semuanya jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan masuk perjamuan. Saudara yang sudah dibagikan perjamuan bisa tolong angkat roti dan cawannya. Kemarin saya bilang Pak Risa 1 jam aja ya Pak. Pak nggak apa-apa lah 1 jam 20 menit kata gitu. 1 jam 20 menit ya wes lah. Angkat roti di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kau membarui hati kami. Barui hati kami, barui hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau izinkan bulan ini masuk September, Engkau izinkan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita ucapkan syukur, persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Angkat cawan di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi. Sebab firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan padamu, aku terima. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia mengucap syukur, ia diserahkan mengucap syukur. Dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali mengingatnya akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur siang hari ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Kasih-Mu memangkupi hidupku, bahwa kami mendekat semakan hari, mendekat padamu. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu, oh. Curahkan Engkau, curahkan kasih-Mu. Curahkan kasih-Mu siang ini. Oh, bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Roh Kudus. Walk with God. Raja terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu dan juga firman yang sudah disampaikan oleh gembala kami Pastor Yafet Lukas itu boleh bertumbuh, boleh berbuah sehingga hati kami menjadi hati yang sederhana di hadapan-Mu dan Tuhan pakai setiap kami untuk kemuliaan-Mu, bahkan Tuhan pakai gereja ini Tuhan dalam satu visi kepada visi yang lain yang lebih besar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hormat serta syukur selama
Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin, terima kasih. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.